Elisa Zanet akhirnya resmi diumumkan sebagai pemain baru Red Spark menggantikan Megawati yang udah jadi ikon tim itu. Buat yang belum tahu, Elisa Zanet ini adalah pemain voli asal Italia, yang sebelumnya main di Liga Eropa. Statistiknya sih oke, smashnya kencang, bloknya lumayan. Tapi apa cukup buat gantiin Megawati yang udah jadi legenda di sana? Nah, yang bikin masalah bukan transfernya, tapi statement dia pas diperkenalkan sebagai pemain baru. Dengan santainya dia ngomong sesuatu yang bikin fans Megawati langsung ngamuk parah. Pernyataannya itu kayak ngeremehin pencapaian Megawati selama di Red Sparks dan ini yang bikin kontroversi gila-gilaan di kalangan fans. Namanya juga pemain baru pasti pengen establish diri. Pengen nunjukin kalau dia punya nilai jual. Tapi, ada cara yang lebih elegan kan buat nunjukin hal itu tanpa harus ngeremehin pemain sebelumnya. Apalagi pemain sekali berMegawati yang udah bawa Red Spark naik kelas dari tim biasa-biasa aja jadi tim yang diperhitungkan. Terus apa sih sebenarnya yang dia omongin sampai bikin heboh banget? Jadi gini, dalam konferensi pers perkenalan dia sebagai pemain baru Red Spark, Elisa Zanet dengan penuh percaya diri bilang, "Saya lebih lengkap dari siapapun yang pernah ada di tim ini." Statementa tuh langsung nyelekit banget ke hati para Megawati lovers. Secara nggak langsung dia tuh kayak bilang, "Gua lebih jago dari Megawati." Padahal, Megawati tuh udah bawa Red Spark dari tim yang nggak diperhitungkan jadi salah satu kontender kuat. Kok bisa ya dia ngomong gitu? Pernyataan itu langsung aja memancing amarah banyak fans Megawati yang ngerasa idol mereka gak pantas diremehkan begitu aja. Secara track record Megawati di Red Spark tuh nggak main-main. Dia udah jadi top scorer berapa kali, MVP berapa kali, pokoknya kontribusinya ke tim tuh masif banget. Terus datang pemain baru udah berani ngomong gitu, auto mental sih itu. Tapi lucunya reaksi netizen tuh jadi terbelah nih setelah video statement Zanet viral. Ada yang langsung judge dia sombong dan gak tahu diri. Tapi ada juga yang defend dia dengan bilang kalau statementa itu cuma bentuk kepercayaan diri yang tinggi, bukan bermaksud meremehkan. Yang pro Zanet bilang, ya wajar dong, atlet punya mental juara harus pede. Sementara yang pro Megawati langsung nyerang. Ini MAH bukan pede lagi, tapi sombong. Belum buktiin apa-apa udah ngomong gede. Menariknya lagi fans di Korea sendiri juga kebagi nih. Ada yang mulai support Zanet karena menurut mereka Red Spark butuh pemain yang punya killer instinct dan mental juara. Tapi ada juga fans lokal yang ngerasa Zanet terlalu overconfident dan gak menghargai legacy yang udah dibangun Megawati di klub. Bahkan di sosmed Zanet versus Megawati jadi trending topik. Lu bayangin enggak sih seberapa panasnya situasi ini? Padahal pertandingan aja belum mulai, tapi drama udah kebentuk aja. Nah, kalau ngomongin pure skill nih ya, sebenarnya Zanet punya potensi enggak sih buat ngegantiin posisi Megawati dengan baik? Mari kita breakdown statistiknya dikit. Megawati selama di Red Spark punya rata-rata 18,5 poin pertandingan dengan efisiensi serangan 42,7% dan block success rate sekitar 27%. Sementara Zanet di liga sebelumnya punya rata-rata 16,8 poin per game, efisiensi serangan 44,1% dan block success rate 31%. Dari angka-angka itu sebenarnya mereka punya karakteristik yang beda sih. Megawati lebih eksplosif dalam nyerang, sementara Zanet mungkin lebih all-around terutama di defense. Tapi jelas Zanet punya PR besar buat bisa ngimbangin kontribusi Megawati yang nggak cuma dari segi teknis, tapi juga dari segi leadership dan chemistry tim. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zanet bisa menjawab ekspektasi tinggi yang udah terlanjur dia bikin sendiri lewat statementa itu? Kalau gagal bisa kebayangkan gimana reaksi publik nanti. Pasti langsung pada bilang, tuh kan omongan doang gede. Dan yang nggak kalah seru, medan perang udah pindah ke dunia maya nih. Netizen Korea dan Indonesia ribut parah soal siapa yang sebenarnya paling berjasa buat Red Spark. Di forum Naver sama Insis,
Fans Korea mulai ngepost statistik dan highlight Zanet di klub lamanya sambil bilang dia punya potensi buat ngangkat Red Spark lebih tinggi lagi. Sementara di Twitter sama Instagram fans Indonesia masih loyal banget sama Megawati dan ngefloat komen-komen yang ngingetin pencapaian Megawati selama di Red Spark. Bahkan ada beberapa akun yang sampai bikin video perbandingan skill Megawati versus Zanet yang ditonton ratusan ribu kali dan komen sektionnya. Wah, udah kayak medan perang aja. Auto panas. Ini sebenarnya nggak sehat banget ya buat kedua pemain. Secara Megawati udah pindah klub dan Zanet baru aja datang. Harusnya fans bisa lebih bijak dan support kedua pemain. Bukannya diadu-adu gini. Tapi yang namanya juga fans kadang emosi lebih dominan daripada logika. Zanet kayaknya sadar kalau statement awalnya bikin kontroversi. Tapi dia malah nambahin minyak ke api dengan statement baru yang gak kalah bombastis. Dalam wawancara lanjutannya, dia bilang, "Saya di sini bukan untuk jadi bayangan siapa-siapa." Wah, ini makin bikin fans Megawati naik pitam sih. Secara implisit statement itu kayak bilang, "Gue gak mau dibandingin sama Megawati terus." Yang sebenarnya fair-fair aja sih. Karena emang dia pemain baru yang pengen punya identitas sendiri. Tapi timing dan cara penyampaiannya itu loh yang kurang pas. Di saat fans masih sensitif, dia malah ngeluarin statement yang bisa diinterpretasikan macam-macam. Ada yang lihat ini sebagai bentuk arogansi, tapi ada juga yang nganggap ini sebagai bentuk motivasi diri buat tampil maksimal. Menurut gua pribadi sih, Zanet harusnya lebih aware sama situasi dan kondisi. Mungkin maksudnya baik, tapi cara deliverynya yang kurang tepat dan akhirnya malah bikin persepsi publik makin negatif ke dia. Yang jadi kekhawatiran banyak pengamat voli sekarang adalah gimana dampak drama ini ke performa Red Spark ke depannya. Dari segi teknis, Zanet punya gaya main yang beda dari Megawati. Megawati lebih ke tipe pemain yang eksplosif dan suka main cepat. Sementara Zanet lebih ke pemain yang calculated dan mengandalkan power. Ini artinya Red Spark perlu adaptasi besar-besaran dalam sistem permainan mereka. Belum lagi dari segi psikologis tim, Megawati udah jadi semacam emotional leader di Red Spark yang bisa bikin tim tetap solid di saat-saat kritis. Pertanyaannya, bisakah Zanet mengisi peran itu juga atau jangan-jangan drama ini malah bakal bikin tim terpecah dari dalam? Yang jelas pelatih Red Spark punya PR besar untuk mastiin transisi ini berjalan mulus. Karena kalau enggak, bukan nggak mungkin performa tim bakal drop drastis dan itu bakal makin bikin posisi Zanet di tim jadi nggak nyaman. Nah, yang bikin curiga adalah reaksi para pemain Red Spark sendiri terhadap kedatangan Zanet.